Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Manchester United diinformasikan oleh banyak media sih sebenarnya ya. Artinya Manchester United punya peluang besar untuk bisa ke Champions League musim depan. Karena Premier League akan mendapatkan 5 jatah untuk Champions League musim depan. Dan Manchester United saat ini berada di peringkat ketiga. Dari Opta, ini memperkirakan Manchester United finish di 5 besar, itu peluangnya 95%. Masih ada 8 pertandingan, memang masih ada berbagai kemungkinan, tapi kalau Manchester United bisa memaintain, Manchester United bisa meneruskan performa yang bagus semenjak Michael Carrick ini datang ke Old Trafford, menurut gue bukan hanya 5 besar sih, Manchester United bisa menatap peringkat yang lebih tinggi daripada itu. Dan ini bergulir ya, menjadi sebuah informasi terkait dengan bagaimana peluang dari Michael Carrick, siapa yang akan menjadi permanen head coach, permanen manager dari Manchester United musim depan. Dengan 95% kepastian Manchester United akan mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. Hal yang menurut gua luar biasa fantastis ya. Manchester United musim lalu finish di peringkat ke-15. Ada lompatan yang sangat tinggi sekali dan bisa mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan. Belum 100% Sobat Football United, tapi sudah sangat dekat menurut gue ya, 95%. Ini perkiraan dari Opta. Ini menjadi suatu yang penting banget nih, Champions League bagi Manchester United. Bukan hanya terkait dengan berburu pemain di bursa transfer musim panas nanti. Enggak. Ini sesuatu yang lebih besar daripada itu. Karena ada situasi dengan keadaan finansial, keuangan dari Manchester United operasional club. Manchester United akan mendapatkan banyak income yang jauh lebih banyak dibanding ketika Manchester United tidak berlaga di Eropa. Dan bisa berlaga di Champions League ini merupakan tingkat tertinggi kompetisi di Eropa. Saat ini sangat jelas Omar Berada dan juga Jason Wilcox ini mendukung Michael Carrick. Jadi ini sekarang sangat jelas bahwa Omar Berada dan juga Jason Wilcox, Omar Berada dan juga Jason Wilcox melihat Michael Carrick mendapatkan dukungan dari dressing room dan juga staff Manchester United. Walaupun Manchester United masih terus berlanjut untuk menjalankan proses merekrut head coach karena mereka ingin menunjuk nama yang tepat, klaim dari Michael Carrick, ya artinya situasi dari Michael Carrick ini kurang lebih seperti itu, ini tidak bisa disingkirkan. Dia telah memberikan hasil dan juga performa yang sangat kuat. Dan setiap pekannya ini terlihat semakin dan semakin dekat kalau Manchester United akan menunjuk Michael Carrick sebagai permanen manajer dari Manchester United. Ini yang ditulis oleh Tyrell Marshall dari Manchester Evening News. Jadi semakin dekat memang Michael Carrick peluangnya untuk ditunjuk sebagai permanen manajer dari Manchester United. Dari Telegraph, James Ducker menulis bahwa saat ini ini sudah dimulai audisi final. Disebutkan dalam tanda kutip audisi final dari Michael Carrick sebagai permanen manager dari Manchester United untuk musim depan. Dan diinformasikan oleh James Ducker, ini sama seperti yang disampaikan juga oleh sumber yang sebelumnya ya, bahwa para pemainnya sepertinya berada di belakang Michael Carrick. Jadi para pemain ini mendukung Michael Carrick. Ini situasi yang menurut gue tidak bisa disingkirkan. Ini situasi yang sangat kuat bahwa Michael Carrick saat ini memang menjadi kandidat yang paling kuat. Bukan hanya karena hasil dan juga performa, tapi kalau kita melihat dari kandidat lainnya, satu demi satu dalam tanda kutip tercoret. Bukan dicoret tapi tercoret ya, karena ada situasi yang akhirnya mereka tidak lagi menjadi kandidat. Misalnya mereka memperpanjang kontrak dengan timnya saat ini. Lalu ada kandidat juga yang tadinya tidak memiliki klub, saat ini sudah memiliki klub dan lain-lain. Jadi situasinya semakin mengkerucut. Apalagi kalau kita melihat nama-nama yang saat ini tersedia
di market ya, di pasar ini juga tidak banyak. Memang ada perdebatan sebelumnya, situasi yang mendiskusikan kurang lebih seperti itu. Bagaimana ini sosok Michael Carrick? Bisa tidak Michael Carrick ini membawa Manchester United ke situasi yang lebih tinggi lagi untuk musim depan? Musim ini targetnya memang berada di bisa mendapatkan tiket Champions League. Tapi musim depan, menurut gue ada banyak harapan. Bukan tidak mungkin ada banyak fans sudah mulai memimpikan dalam tanda kutip ya, trofi lagi nih. Nah, bisa tidak Michael Carrick dengan pengalamannya sebelumnya yang menurut gue tidak cukup tebal ya di karir manajerial di dunia sepak bola, membawa Manchester United untuk bisa mendapatkan trofi? Karena menurut gue mendapatkan apa yang akan diraih musim ini yaitu adalah tiket Eropa, tiket Liga Champions untuk musim depan, lalu mendapatkan sebuah trofi yang bisa jadi akan jadi target selanjutnya. Ini sesuatu yang berbeda menurut gua ya. Tapi bukan berarti Michael Carrick tidak punya kemampuan untuk membawa skuad Manchester United untuk mendapatkan trofi. Tapi yang ingin gua tekankan adalah ini dua hal yang tidak sama. Ada beban, ada tekanan, ada karakter, dan mungkin juga ada pengalaman yang dibutuhkan. Gua berkaca misalnya Arsenal ya, contohnya nih Arsenal, bagaimana bermusim-musim bersama dengan Arteta mendapatkan hasil yang bagus, tapi untuk mendapatkan sebuah trofi ternyata tidak mudah. Jurgen Klopp bersama dengan Liverpool pertama kali masuk dengan dinamika naik dan turun, penampilannya bagus, tapi untuk mendapatkan sebuah trofi ini tidak mudah. Lalu apakah Manchester United harus mendatangkan nama-nama yang punya kaliber memenangkan trofi di pengalaman sebelumnya, artinya manajer-manajer dengan raihan trofi sebelumnya? Ini juga tidak jadi jaminan. Kita lihat misalnya Erik ten Hag ya, lalu juga Ruben Amorim, trofi domestik yang mereka dapatkan. Lalu kita juga pernah mendatangkan nama besar seperti kayak Louis van Gaal, Jose Mourinho. Ternyata tidak mudah menurut gue. Ada banyak faktor ya. Tapi balik lagi, memang keadaannya saat ini di samping memang kandidat yang semakin tipis, calon-calon lain yang semakin tipis, performa dari Michael Carrick bersama dengan Manchester United semakin lama semakin meyakinkan. Dan tadi disebutkan juga ada satu faktor penting ya, bahwa memang para pemain ini nampak sangat happy, sangat enjoy. Tapi apakah ini lagi-lagi menjadi satu-satunya faktor? Gue pikir tidak menjadi satu-satunya faktor ya. Pemain mendukung Michael Carrick, hal yang positif, tapi jangan lupa ada banyak pemain yang tidak terlibat lagi untuk musim depan. Beberapa nama penting misalnya kayak Casemiro, kita berbicara terkait dengan Casemiro, lalu juga mungkin Joshua Zirkzee, mungkin juga Ugarte. Hampir dapat gue pastikan ya, dari melihat beberapa kebiasaan dari manajer-manajer di Premier League, setiap musim mereka tidak mungkin menerapkan permainan yang sama, taktik yang sama, bahkan mengganti formasi dan lain-lain itu juga sering dilakukan. Artinya Michael Carrick beserta dengan staf kepelatihannya harus melakukan mungkin pengembangan taktik. Musim ini pun masih ada beberapa kelemahan yang harus ditambal, dan bukan tidak mungkin cara menambalnya adalah dengan membuat sebuah sistem yang baru. Apakah merubah formasi, apakah merubah posisi, atau seperti apa, itu bisa saja terjadi. Dan biasanya kalau melihat ya, ini terkait dengan pemain mendukung, kita lihat Manchester United bersama dengan nama-nama sebelumnya, Ole Gunnar Solskjaer dengan Erik ten Hag di musim pertama luar biasa. Lalu musim kedua, ketika manajer ingin melakukan sebuah taktik yang baru, katakanlah seperti itu ya, strategi permainan yang baru, di mana ada beberapa pemain yang bukan dikorbankan, artinya mereka mendapatkan menit bermain yang lebih sedikit atau seperti apa, bahkan fungsi yang berbeda, menit bermain tetap banyak tapi fungsi yang berbeda. Dari situ mulai ya kan, kita lihat beberapa situasi terakhir kan seperti itu. Kalau mungkin pendapatnya adalah tidak usah diganti saja taktiknya, nggak mungkin. Pasti sudah terbaca. Oleh karena itulah kalau dilihat ya, memang selalu manajer-manajer sebenarnya bukan hanya di Premier League ya, di banyak kompetisi lainnya juga mereka pasti akan ada perubahan yang dilakukan karena memang ya pemainnya tidak sama atau memang kebutuhan dan lain-lain, ada perubahan. Dan disitulah menurut gue salah satu
hal yang akan dihadapi oleh Michael Carrick musim depan bersama dengan Manchester United. Bagaimana dia menghandle, bagaimana dia menghadapi hal-hal tersebut. Dinamika, ya kan. Ada pemain mungkin yang kontraknya harus diperpanjang lagi atau ada macam-macam lah, dinamikanya akan berbeda. Dan kita sekali lagi sering juga melihat di Manchester United musim pertama, musim bulan madu, lalu bergeser ke musim kedua, musim ketiga selesai. Gue tidak ingin itu ada pada Michael Carrick. Sehingga apa yang didapat musim ini itu merupakan satu modal besar bagi Michael Carrick tentu saja. Tapi bagaimana perencanaan di musim-musim selanjutnya, dimulai dari musim depan ya, itu juga merupakan sebuah kunci besar. Situasi sekali lagi kandidat yang semakin menipis, sebenarnya menurut gue melihatnya ini sebagai situasi yang gue lebih suka sebenarnya kalau pilihan itu ada banyak gitu loh. Ya memang tidak harus banyak kayak mungkin ada 7 nama, 8 nama, enggak seperti seharus itu juga gitu. Tapi ada beberapa nama, mungkin 3, 4 nama gitu ya. Dengan rekam jejaknya masing-masing, dengan rencananya juga masing-masing ya untuk kedepannya. Tapi saat ini memang ya keadaan jelas yang paling favorit adalah Michael Carrick, dan semoga Michael Carrick ini juga bisa memiliki sinergi yang kental, yang bagus dengan manajemen Manchester United, di mana sinergi yang bagus antara head coach dengan manajemennya juga merupakan faktor kunci menurut gua di kesuksesan perjalanan bukan hanya Manchester United sebagai sebuah klub ya, tapi juga head coach itu sendiri sih, menurut gua seperti itu. Tapi bagaimana Sobat Football United ya, Michael Carrick atau Manchester United harus mencari nama lain lagi? Drop di kolom komen berserta dengan alasannya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.